Kisah Dewa Datta. Khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha ketika sedang berada di Jetavana tentang Dewa Datta. Kisah Dewa Datta dari saat ia menjadi seorang biku hingga bumi membelah dan menelannya ke dalam tanah, juga diceritakan pada semua kitab Jataka. Berikut merupakan sinopsis dari kisah tersebut. Kisah pelepasan keduniawian 6 pangeran. Ketika Sang Buddha berdiam di kebun mangga Anupya yang terletak di dekat kota Anupya, sebuah kota dagang di kerajaan Mala, 80.000 sanak keluarga pada suatu hari mengenal pertanda agung dari Sang Tathagata, dan 80.000 pemuda berseru, "Jadikanlah beliau sebagai raja atau seorang Buddha. Beliau akan menghabiskan hari-hari dikelilingi sekelompok pangeran kesatria." Setelah semua pemuda ini telah meninggalkan keduniawian, kecuali 6 orang pangeran, rombongan pangeran mencermati bahwa ke-6 pangeran kerajaan Sakya, yakni Raja Bhadia, Anuruddha, Ananda, Bhagu, Kimbila, dan Dewa Datta belum meninggalkan kehidupan duniawi. Mereka memperbincangkan hal itu. "Kita hanya mengizinkan putra-putra kita untuk ditahbiskan menjadi anggota sangga. Namun para pangeran Sakya bukanlah kerabat dari Sang Buddha. Oleh karenanya, mereka tidak mengirimkan untuk meninggalkan keduniawian dan menjadi biku." Suatu hari, Pangeran Sakya yang bernama Mahanama menghampiri Anuruddha dan berkata, "Teman, tidak ada satupun anggota keluarga kita yang menjadi biku. Engkau jadilah biku dan saya akan mengikutimu." Anuruddha tumbuh dewasa dalam hidup yang penuh kelembutan dan kemewahan, sehingga ia sebelumnya tidak pernah mendengar kata tidak. Misalnya, pada suatu hari, ke-6 pangeran Sakya tersebut sedang sibuk bermain kelereng. Anuruddha memasang taruhan dengan kue. Ia kalah taruhan, dan dikirimkan lagi kue dari rumah. Ibunya menyiapkan kue dan mengirimkan untuknya. Para pangeran memakan kue dan melanjutkan permainan. Anuruddha berulang kali kalah. Ibunya telah 3 kali mengirimkan kue. Keempat kalinya, ibunya berpesan, "Tidak ada kue lagi untuk dikirimkan." Anuruddha sejak dulu tidak pernah mendengar kata tidak ada. Oleh karenanya, ia berpikir bahwa itu adalah nama sejenis kue. Menyuruh pembantunya pulang dengan berkata, "Bawakan saya beberapa kue tidak ada." Tatkala ibunya menerima pesan tersebut, "Baiklah, ibuku, kirimkan saya beberapa kue tidak ada." Ibunya berpikir, "Putraku sebelumnya tidak pernah mendengar kata tidak ada. Bagaimana juga saya masih dapat mengajarinya makna dari kata tersebut." Maka ia pun mengambil sebuah mangkuk emas, menutupi mangkuk tersebut dengan mangkuk emas lainnya, dan mengirimkan kepada putranya. Para dewa penjaga kota berpikir, ketika Anuruddha dari suku Sakya terlahir sebagai Annabhara, ia telah mendanakan makanannya sendiri kepada Paceka Buddha Uparitha. Membuat tekad sungguh-sungguh, semoga saya tidak pernah mendengar kata tidak ada. Semoga saya tidak pernah tahu dari mana datangnya makanan itu. Kini jika ia melihat mangkuknya tidak berisi kue, maka kita tidak akan pernah bisa lagi masuk dalam perkumpulan para dewa. Bahkan, mungkin kepala kita akan terbelah menjadi 7 bagian. Maka mereka mengisi mangkuk tersebut dengan kue surgawi. Dengan segera setelah mangkuk diletakkan di atas piring besar yang tidak memiliki penutup, aroma kue menyebar ke seluruh penjuru kota. Selain itu,
ketika sepotong kue dimasukkan ke dalam mulut, akan terasa 7.000 cita rasa yang berbeda. Anuruddha berpikir, ibuku tidak menyayangiku, selama ini ia tidak pernah membuatkan kue tidak ada untuk diriku. Sejak saat ini juga, saya tidak akan lagi memakan kue jenis yang lainnya. Kemudian, ia pulang ke rumah dan bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah ibu menyayangiku atau tidak?" "Anakku tercinta, bagaikan seorang yang hanya memiliki satu mata, menyayangi satu-satunya mata yang ia punyai, begitu pula hatiku yang sangat mencintaimu." "Kalau begitu, ibuku tersayang, kenapa selama ini ibu tidak pernah membuatkanku kue tidak ada?" Sang ibu berkata kepada putranya, "Anakku, bukankah tidak ada apapun di dalam mangkuk itu?" "Ibuku, piring tersebut terisi penuh dengan kue-kue, dan kue itu tidak pernah saya jumpai sebelumnya." Sang ibu berpikir, itu pasti karena putraku telah membuat kebajikan yang amat sangat besar. Pasti ia telah membuat tekad sungguh-sungguh. Para dewa pasti telah mengisi piringan itu dengan kue-kue dan mengirimkan kepadanya. Ia berkata kepada ibunya, "Ibuku tersayang, sejak saat ini juga saya tidak akan pernah memakan kue lain selain kue jenis tersebut. Oleh karena itu, saya memohon kepadamu, buatkanlah kue tidak ada hanya untukku seorang." Sejak saat itu, setiap kali ia berkata kepada ibunya, "Saya ingin memakan sedikit kue," maka ibunya akan mengirimkan sebuah mangkuk kosong yang ditutupi dengan mangkuk lain. Selama ia tinggal di rumah, maka para dewa selalu mengirimkan kue surgawi untuknya. Dikarenakan Anuruddha memang tidak pintar dalam hal tersebut, bagaimana ia dapat mengetahui makna dari ungkapan kata menjadi seorang bikhu? Untuk penjelasannya, ia bertanya kepada saudara lelakinya, "Apakah yang dimaksud dengan menjadi seorang bikhu?" Saudaranya menjawab, "Kehidupan seorang bikhu adalah dengan mencukur rambut dan janggut, tidur dalam segala kondisi baik pada tempat tidur yang layak maupun tak layak, dan berkeliling berpindah patah." Anuruddha menjawab, "Saudaraku, saya telah terbiasa hidup enak. Saya tidak akan pernah mampu untuk menjadi seorang bikhu." Kemudian Anuruddha berkata, "Apakah yang dimaksud dengan bercocok tanam?" Bagaimana bisa mengharapkan seorang anak muda untuk mengetahui arti dari kata bercocok tanam, sedangkan ia sendiri tidak tahu dari mana asalnya makanan itu? Misalnya, pada suatu hari, sebuah pembicaraan terjadi di antara 3 pangeran, yakni Kimbila, Bahadia, dan Anuruddha, tentang dari mana asalnya makanan. Kimbila berkata, "Makanan berasal dari lumbung makanan." Bahadia berkata kepadanya, "Engkau memang tidak tahu dari mana datangnya makanan. Makanan berasal dari dandang makanan." Anuruddha berkata, "Kalian berdua sama-sama tidak tahu dari mana datangnya makanan. Makanan berasal dari sebuah mangkuk emas yang memiliki pegangan dengan hiasan emas." Seperti yang dikatakan bahwa suatu hari, Kimbila melihat beras dipindahkan dari sebuah lumbung penyimpanan dan dengan segera ia berpendapat, butiran-butiran beras ini dihasilkan dari lumbung penyimpanan. Demikian juga suatu hari, Bahadia melihat makanan dikeluarkan dari sebuah dandang dan ia pun berpendapat, makanan itu dihasilkan di dalam dandang. Meskipun demikian, Anuruddha tidak pernah melihat beras yang ditumbuk ataupun nasi yang dimasak di dalam dandang. Tetapi ia hanya pernah melihat makanan yang telah siap dihidangkan untuknya. Maka Anuruddha berpendapat, setiap kali seseorang ingin makan, makanan akan muncul dalam sebuah mangkuk emas. Begitulah ketidaktahuan 3 pangeran tersebut mengenai asal datangnya makanan. Ketika Anuruddha bertanya, "Apakah yang dimaksud dengan bercocok tanam?"
Ia dapat menjawab, pertama, tanah haruslah dibajak. Setelah ini dan itu dilakukan, dan sebagainya, dan harus dilakukan setiap tahun, ia berpikiran, kapankah tugas bercocok tanam akan berakhir? Kapan kita dapat mempunyai waktu untuk menikmati kesenangan kita dengan tenang? Dan setelah menyadari bahwa tugas bercocok tanam tidak akan pernah habis, ia berkata kepada saudaranya, baiklah kalau begitu, Anda boleh tetap menjadi seorang perumah tangga, tetapi saya tidak akan menjalaninya lagi. Setelah itu, ia menemui ibunya dan berkata, Ibu, berilah saya izin, saya ingin menjadi seorang bikhu. 3 kali Anuruddha meminta izin kepada ibunya untuk menjadi seorang bikhu, dan 3 kali juga permintaannya ditolak. Pada akhirnya ibunya berkata kepadanya, jika temanmu Pangeran Bhadia juga menjadi biku, maka kamu juga boleh bersamanya menjadi biku. Maka ia menemui temannya Bhadia dan berkata kepadanya, teman, apakah saya menjadi biku atau tidak, itu semua tergantung padamu. Bila kamu juga ingin menjadi biku, Anuruddha mendesak temannya, Bhadia dengan segala argumen agar ia mau menjadi biku. Pada hari ke-7, ia berhasil mendapat persetujuan dari Bhadia untuk menjadi biku bersamanya. Maka ke-6 pangeran kesatria, yakni Bhadia, raja dari kerajaan Sakya, Anuruddha, Ananda, Bhagu, Kimbila, dan Dewadatta, didampingi oleh Upali, sang tukang cukur. Ke-7 orang tersebut selama 7 hari menikmati kejayaan surgawi, layaknya para dewa. Dan mereka kemudian berangkat dengan membawa pasukan berjumlah 4 kali lipat menuju ke sebuah taman kesenangan. Tatkala mereka telah tiba di daerah asing, mereka menyuruh pasukan pulang atas perintah kerajaan, dan mereka memasuki daerah asing tersebut. Setelah itu, masing-masing ke-6 pangeran melepas semua perhiasan mereka, mengikatnya menjadi satu, dan memberikannya kepada Upali, dengan berkata, sekarang, Upali, pulanglah. Semua kekayaan ini cukup untuk segala kebutuhanmu. Upali bersujud di kaki mereka, menggulung-gulungkan badan, dan meratap dengan penuh kesedihan. Namun karena merasa takut tidak mematuhi perintah mereka, ia pun bangkit dan kemudian pulang kembali. Tatkala mereka pergi, hutan seolah-olah meratap sedih, dan bumi pun ikut bergetar. Ketika Upali baru berjalan tidak jauh, ia berpikir, para Sakya sangatlah keras dan kejam. Mereka akan membunuh saya, karena mereka mengira bahwa saya telah membunuh saudara mereka. Para pangeran Sakya tersebut telah melepaskan segala kemewahan mereka dan membuang perhiasan tak ternilai ini, seperti membuang air ludah, dan mereka semua sangat berhasrat menjadi biku. Kenapa saya tidak ikut saja? Setelah berpikir demikian, ia melepas ikatan perhiasan itu, menggantungkan perhiasan di sebuah pohon dan berkata, biarlah perhiasan ini diambil oleh orang yang menginginkannya. Setelah itu, ia pergi menemui Pangeran Sakya. Dan tatkala mereka bertanya kepadanya mengapa ia kembali lagi, ia memberitahukan alasan tersebut kepada mereka. Maka ke-6 pangeran Sakya membawa Upali, sang tukang cukur, untuk ikut bersama mereka. Lalu mereka pergi menemui sang Buddha dan berkata kepada beliau, kami adalah bangsawan Sakya Bhante. Lelaki yang satu ini telah lama menjadi pelayan kami. Izinkanlah dirinya untuk terlebih dahulu ditahbiskan menjadi anggota sangga. Kepada ia yang pertama, kami akan memberi penghormatan. Maka rasa tinggi hati kami akan menjadi sirna. Demikianlah mereka memberikan kesempatan pertama kepada Upali untuk ditahbiskan menjadi anggota sangga. Setelahnya mereka pun ditahbiskan menjadi anggota sangga. Di antara ke-6 pangeran Sakya, yang mulia Bhadia mencapai kebijaksanaan tinggi 3 kali lipat pada masa wasa itu juga.
Yang mulia Anuruddha mencapai kemampuan mata batin, dan setelah mendengarkan Maha Vittaka Sutta, ia mencapai tingkat kesucian arahat. Yang mulia Ananda mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Bhagutera dan Kimbilathera, kemudian mengembangkan pandangan terang dan mencapai tingkat kesucian arahat. Dewadatta mencapai tingkatan yang paling rendah dari kemampuan batin. Sampai pada suatu saat, ketika Sang Buddha sedang berdiam di Kosambi, Sang Tathagata dan para siswanya mendapat berkah dan penghormatan yang selayaknya. Orang-orang masuk ke wihara dengan membawa barang-barang di tangan mereka, berupa jubah, obat-obatan, dan lain-lain. Lalu mereka bertanya, "Di manakah Sang Buddha? Di manakah Sariputta Thera? Di manakah Moggallana Thera? Di manakah Kassapa Thera? Di manakah Bhaddiya Thera? Di manakah Anuruddha Thera? Di manakah Ananda Thera? Di manakah Bhagutera? Di manakah Kimbilathera?" Setelah berkata demikian, mereka pergi melihat tempat 80 siswa agung sedang duduk. Kisah perbuatan keji Dewadatta. Karena tidak ada orang yang bertanya, "Di manakah Dewadatta Thera berada?" Dewadatta berpikir, "Saya menjadi biku pada saat bersamaan dengan biku lainnya. Walau mereka adalah lelaki kesatria yang menjadi biku, saya sendiri juga berasal dari kasta kesatria. Tetapi mengapa ketika mereka memberi dana, orang-orang malah hanya mencari para biku tersebut? Tidak ada seorang pun yang menyebut nama saya. Dengan siapakah saya harus bersekongkol? Kepada siapakah saya dapat menjilat sehingga saya dapat memperoleh keberuntungan dan kehormatan?" Kemudian pikiran tersebut muncul dalam benaknya. Raja Bimbisara, saat hari ia pertama kali melihat Sang Buddha, langsung mencapai tingkat kesucian Sotapanna bersama 11 Nahuta Brahmana. Saya tidak dapat bersekongkol dengan dirinya, apalagi bersekongkol dengan Raja Kosala. Namun, Pangeran Ajatasattu tidak dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Saya akan bersekongkol dengannya. Maka Dewadatta berangkat dari Kosambi menuju Rajagaha, menjelma menjadi seorang pemuda, menaruh 4 ekor ular di tangan dan kaki, seekor ular di lehernya, dan membelitkan seekor di kepalanya seperti bantalan tidur, seekor di bahunya, dan demikianlah ia dikelilingi ular-ular. Ia turun dari udara dan duduk di atas pangkuan Ajatasattu. Ajatasattu menjadi takut dan berkata, "Siapakah kamu?" "Saya adalah Dewadatta." Untuk menghilangkan rasa takut Ajatasattu, Dewadatta merubah wujudnya, berdiri di hadapan Ajatasattu dengan memakai jubah biku dan membawa pata, mengambil hati Ajatasattu dan memperoleh keuntungan serta kehormatan. Setelah mendapatkan keuntungan dan kehormatan, Dewadatta berpikir, "Bukankah saya yang seharusnya menjadi kepala sangga?" Karena pikiran buruk muncul dalam hatinya, ia kehilangan kemampuan kesaktian. Tatkala Sang Buddha sedang memberikan uraian dhamma kepada orang-orang di Wihara Weluwana, dan raja termasuk yang sedang mendengarkan, ketika Sang Buddha sedang menyampaikan dhamma, Dewadatta memberi penghormatan kepada beliau dan lalu bangkit dari duduknya, merangkapkan tangan dengan cara yang sopan dan berkata, "Bhante, Sang Bagawa kini telah habis masanya, dimakan usia, dan mengalami penuaan. Biarlah Bhante menikmati kesenangan duniawi, jauh dari kekhawatiran. Sayalah yang akan memimpin Sangha. Serahkanlah tampuk kepemimpinan Sangha kepada saya." Sang Buddha tidak menyetujui anjuran Dewadatta dan menyebut dirinya sebagai seorang penjilat lidah. Kemudian Dewadatta merasa sangat tersinggung, dan untuk pertama kalinya ia memiliki rasa benci terhadap Sang Buddha. Lalu ia pun pergi. Sang Buddha membuat pernyataan secara umum tentang Dewadatta di Rajagaha. Dewadatta berpikir, "Kini saya telah ditolak oleh Sang Pertapa Gotama.
Sekarang juga saya akan mencari masalah dengannya." Ia mendekati Ajatasattu dengan pikiran tersebut dan berkata, "Wahai pemuda, dahulu kala manusia berumur panjang, namun kini mereka berusia pendek. Hal itu juga dapat menimpa Anda sebagai seorang pangeran yang akan segera meninggal. Baiklah kalau begitu. Anda bunuh ayah Anda untuk menjadi raja, saya akan bunuh sang Bagawa dan menjadi seorang Buddha." Maka saat Ajatasattu berkuasa atas kerajaannya, Dewadatta menyewa orang untuk membunuh sang Tathagata. Namun orang suruhannya mencapai tingkat kesucian Sotapanna dan kembali pulang. Lalu Dewadatta memanjat bukit Gijakuta dan berkata, "Saya sendiri yang akan mengakhiri hidup sang Pertapa Gotama." Setelah berkata demikian, ia membelah sepotong bebatuan keras dan menjatuhkannya dari atas. Tetapi ia hanya berhasil membuat sang Buddha mengeluarkan darah. Setelah gagal membunuh beliau, ia melepas gajah Nalagiri untuk membunuh sang Buddha. Tatkala gajah tersebut mendekat, Anandathera menawarkan nyawanya sendiri demi sang Buddha dan maju menghadapi bahaya. Sang Buddha menaklukkan gajah itu dan kemudian pergi dari kota tersebut menuju wihara. Setelah ikut serta dalam pemberian dana makanan oleh ribuan umat, beliau memberikan khotbah secara tepat waktu kepada para penduduk Rajagaha, 180 juta orang, dan 84.000 makhluk hidup memperoleh pemahaman terhadap Dhamma. Para biku berkata, tepat waktunya Dhamma diberikan kepada para penduduk Rajagaha, 180 juta orang dan 84.000 makhluk hidup memperoleh pemahaman terhadap Dhamma. Para biku berkata, "Betapa mulianya Yang Mulia Ananda. Ketika gajah yang kuat mendekat, ia mengorbankan nyawanya sendiri dan berdiri di depan Sang Buddha." Sang Buddha mendengar pujian terhadap kebijaksanaan Sang Thera, berkata, "Para biku, bukan hanya kali ini ia telah mengorbankan nyawa demi saya. Ia juga melakukan hal yang sama pada sebuah kehidupan lampau." Dan atas permintaan para biku, beliau menceritakan kisah Culahangsa, Mahahangsa, dan Kakata Jataka. Kekejian Dewadatta membuat namanya menjadi tercemar karena telah menyebabkan kematian raja, menyewa pembunuh untuk membunuh sang Tathagata, menjatuhkan batu dari atas bukit, dan melepas gajah Nalagiri. Oleh sebab itu, orang-orang mulai berbicara dan berkata, Dewadatta sendiri telah membunuh raja dan menyewa pembunuh serta menjatuhkan bebatuan keras. Bahkan, kini ia telah membuat gajah Nalagiri lepas kendali. Lihatlah perbuatan jahat yang dilakukan raja akibat dirinya. Kemudian, raja mendengar perkataan orang-orang, lalu menghukum Dewadatta yang harus memindahkan 500 bejana masak, dan raja pun tidak menuruti keinginannya lagi. Begitu juga dengan para penduduk kota yang tidak lagi memberinya makanan ketika ia mendatangi rumah mereka. Setelah kehilangan segala berkah dan kehormatan, ia memutuskan untuk hidup dengan ketidakjujuran. Kemudian ia mendekati Sang Buddha dan membuat 5 permintaan. Namun Sang Buddha menolak permintaannya lalu berkata, "Cukuplah Dewadatta, siapapun yang berkeinginan, pergilah sana menjadi pertapa hutan." Wahai biku, ucapan siapakah yang lebih mulia? Ucapan Sang Tathagata atau ucapan saya sendiri? Baiklah Bhante, setiap biku harus hidup di hutan, mengemis, memakai jubah dari potongan kain, tinggal di bawah pohon, tidak memakan daging apapun. Siapapun yang ingin bebas dari penderitaan, mari ikut dengan saya. Setelah berkata demikian, Dewadatta pun pergi. Beberapa biku yang baru saja meninggalkan keduniawian dan kurang cerdas mendengar perkataannya, berkata, "Ucapan Dewadatta masuk akal, ayo bergabung saja dengannya." Maka mereka pun ikut bersamanya. Demikianlah Dewadatta bersama 500 biku merayu orang-orang dengan segala cara.
baik keras maupun halus, untuk menerima 5 syarat tersebut. Dan hidup dari mendapatkan makanan yang diberikan oleh berbagai keluarga, ia berupaya keras untuk memecah belah sangka. Sang Bagawa bertanya kepadanya, "Dewadatta, apakah itu benar seperti yang dikatakan orang-orang bahwa Anda berusaha keras untuk memecah belah sangga?" "Itu memang benar," jawab Dewadatta. Sang Buddha berkata, "Dewadatta, memecah belah sangga adalah sebuah hal yang menyedihkan." Lalu Sang Buddha melanjutkan teguran kepadanya dengan panjang lebar. Namun Dewadatta sama sekali tidak memperdulikan perkataan Sang Buddha. Ia pun kemudian pergi dan melihat Yang Mulia Ananda Thera sedang berpindah patah di Rajagaha, berkata kepadanya, "Bhikkhu Ananda, sejak hari ini juga saya akan melaksanakan laku uposatha dan pergi menjauh dari Sang Bagawa, menjauh dari Sangga." Sang Thera mengatakan hal tersebut kepada Bagawa. Tatkala Sang Buddha menyadari kenyataan tersebut, beliau merasa prihatin dan berkata kepada diri sendiri, "Dewadatta sedang melakukan hal yang tidak berguna bagi dirinya sendiri, baik di alam dewa maupun di alam manusia. Itulah yang akan menyebabkan dirinya mengalami siksaan neraka awici." Dan beliau merenungi, sangatlah mudah untuk melakukan kejahatan yang membuat terluka. Namun, perbuatan baik yang menghasilkan kesejahteraan sangat sulit untuk dijalankan. Setelah mengucapkan bait tersebut, beliau kemudian bersabda sebagai berikut, Sangatlah mudah bagi orang baik untuk melakukan kebaikan. Sangat sulit bagi orang jahat untuk melakukan kebaikan. Sangatlah mudah bagi orang jahat untuk melakukan kejahatan. Sangat sulit bagi orang baik untuk melakukan kejahatan. Pada hari Uposatha, ketika Dewadatta sedang duduk di satu sisi bersama dengan para pengikutnya, ia berkata, "Siapapun yang menerima 5 syarat tersebut mendapatkan sebuah jatah." 500 pangeran Licawi, para samanera yang merasa berterima kasih, menerima jatah tersebut. Dewadatta membawa para biku ini untuk ikut bersamanya dan pergi menuju Gayasisa. Tatkala Sang Buddha mendengar bahwa ia telah pergi ke sana, beliau mengutus kedua siswa utama untuk membawa para biku tersebut kembali. Siswa utama pergi ke sana, memberi perintah kepada mereka melalui kekuatan batin, yang membuat mereka menyelami nibbana dan membawa mereka kembali dengan terbang di udara. Kokalika berkata, "Bangkitlah, Biku Dewadatta, Sariputta dan Moggallana telah membawa pergi para biku pengikutmu. Tidakkah Anda ingat apa yang pernah saya katakan kepada Anda? Biku, janganlah mempercayai Sariputta dan Moggallana." Dewadatta berkata, "Sariputta dan Moggallana memiliki niat jahat. Mereka dikuasai oleh keinginan buruk." Ketika ia berkata demikian, ia memukul bagian dadanya sendiri dengan lututnya, dan darah panas langsung menyembur keluar dari mulutnya. Tatkala para biku melihat Yang Mulia Sariputta dikelilingi oleh rombongan para biku, membubung tinggi di udara, mereka berkata, "Bhante, ketika Yang Mulia berangkat dari sini, ia hanya membawa seorang pendamping. Namun kini ia kembali dengan gemilang pulang membawa banyak sekali pengikut." Sang Buddha berkata, "Para biku, bukan hanya kali ini terjadi. Ketika Sariputta terlahir sebagai seekor hewan, ia juga pulang kembali dengan gemilang menghadap saya." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan kisah Lakhana Jataka. Semua berjalan baik dengan kebajikan bagi mereka yang berwatak baik. Melihat Lakhana kembali sebagai pemimpin dari sanak keluarganya. Lalu lihatlah Kala nan jauh di sana yang tak punya sanak keluarga. Para biku kembali berkata, "Bhante, mereka mengatakan bahwa Dewadatta duduk dengan seorang siswa utama di satu sisi dan meniru-niru Anda sambil berkata, 'Saya akan mengajarkan Dhamma dengan keanggunan seorang Buddha.'" Sang Buddha berkata,
Para biku, bukan hanya kali ini ia berbuat seperti itu. Pada sebuah kehidupan lampau, ia juga berusaha untuk meniru-niru saya, tetapi ia tidak mampu melakukannya. Wiraka, sudahkah engkau melihat burung yang suaranya indah, dengan leher yang mirip dengan leher seekor burung merak, suamiku Sawitaka? Karena ia mencoba meniru seekor burung yang dapat berjalan di atas air dan di darat, Sawitaka menjadi terjebak di sebuah tanaman sewala dan mati. Setelah menceritakan sisa dari bagian kisah tersebut, Sang Buddha menceritakan kisah Wiraka Jataka. Pada hari-hari berikutnya tentang topik yang sama, Sang Buddha menceritakan kisah Kanda Galaka Jataka dan Wirocana Jataka. Burung Garuda ini pergi melewati pepohonan dengan kayu yang telah dipatuk dan ranting yang lunak dan telah membusuk. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon akasia yang kayunya selalu bersuara, dan ia memecahkan kepalanya sendiri. Otakmu telah rusak, kepalamu terbelah membuka. Semua rusukmu telah patah. Hari ini kamu berpenampilan sangat cantik. Suatu hari, setelah mendengar Dewadatta tidak tahu berterima kasih, Sang Buddha menceritakan kisah Jawa Sakuna Jataka. Kami melayani Anda semampu kami, Raja para hewan. Kami memberi penghormatan kepada Anda. Semoga kami mendapatkan kemurahan hati dari Anda. Melihat bahwa saya sedang mencakar kamu dengan erat, saya yang memakan darah, saya yang terlahir untuk membunuh, adalah hal baik bahwa kamu masih hidup. Berkenaan lagi dengan Dewadatta yang pergi membunuh, beliau menceritakan kisah Kurangga Jataka. Perlu diketahui oleh kijang itu bahwa Anda menjatuhkan buah dari pohon sepani. Mari kita pergi ke pohon sepani lainnya. Pohonmu ini tidak menyukai Anda. Kemudian ketika pembicaraan telah sampai pada Dewadatta jatuh dari keberuntungan dan kehormatan serta kedudukannya yang tinggi sebagai seorang biku, Sang Buddha mengatakan, para biku, bukan hanya kali ini ia telah demikian jatuh. Pada sebuah kehidupan lampau, ia juga telah jatuh. Setelah berkata demikian, beliau menceritakan kisah Ubhato Bhatta Jataka. Kedua matamu telah dicungkil keluar, jubahmu telah hilang, di rumahmu sendiri terjadi perselisihan, usaha dagangmu bangkrut di kedua tempat, baik di air maupun di darat. Demikianlah kebijaksanaan Sang Buddha ketika sedang berdiam di Rajagaha. Beliau menceritakan banyak kisah kelahiran lampau mengenai Dewadatta. Beliau pergi dari Rajagaha menuju Sawati dan menetap di Wihara Jetawana. Dewadatta sakit-sakitan selama 9 bulan. Pada akhirnya ia berkeinginan untuk melihat Sang Buddha. Ia berkata kepada pengikutnya, "Saya ingin melihat Sang Buddha, buatlah saya dapat melihatnya." Mereka menjawab, "Ketika Anda sehat, Anda memusuhi Sang Buddha. Kami tidak akan membawa Anda menemui beliau." Dewadatta berkata, "Janganlah buat diriku hancur. Saya memang sangat membenci Sang Buddha, tetapi Sang Buddha sendiri sama sekali tidak membenci diriku. Dan sebagai buktinya, terhadap Dewadatta sang pembunuh, terhadap Anggulimala sang penyamun, terhadap Dhanapala dan Rahula, terhadap semua beliau bersikap adil. Biarlah saya menemui Sang Bagawa," pinta Dewadatta berulang kali. Akhirnya, mereka membaringkannya di tandu dan berangkat pergi bersama dirinya. Tatkala para biku mendengar bahwa Dewadatta telah mendekat, mereka memberitahukan hal tersebut kepada Sang Buddha. Dengan berkata, "Bhante, kami mendengar bahwa Dewadatta sedang datang untuk melihat Bhante." Para biku, "Ia tidak akan berhasil melihat saya pada kehidupan ini." Dikatakan bahwa sejak saat para biku meminta 5 syarat, mereka tidak dapat lagi berjumpa dengan para Buddha. "Bhante, ia telah sampai di tempat tertentu. Ia telah sampai di tempat ini dan itu. Biarlah ia berbuat sesuka hatinya. Ia tidak akan mampu melihat diriku lagi. Bhante, kini ia hanya berada pada jarak 1 yojana dari sini. Kini ia hanya berjarak setengah yojana dari sini. Kini ia hanya berjarak 1 gabuta dari sini.
kini ia telah sampai di kolam teratai. Walaupun telah masuk ke dalam Jetawana, ia tetap tidak akan dapat melihat saya. Mereka yang datang bersama Dewadatta menurunkan tandu di tepi kolam teratai Jetawana dan turun ke tepi kolam untuk mandi. Dewadatta bangkit dari tandunya dan duduk di bawah, beristirahat dengan kedua kaki dilentangkan di atas tanah. Kedua kakinya lalu terbenam masuk ke dalam tanah. Pertama, pergelangan kaki masuk ke dalam tanah, kemudian kedua lututnya, lalu pinggulnya, kemudian dadanya, hingga pada leher. Akhirnya, ketika tulang rahangnya telah masuk ke dalam tanah, ia mengucapkan bait berikut. Dengan tulang-tulang ini, dengan napasku ini, saya berlindung kepada Sang Buddha yang terunggul di antara manusia, para dewa, sang pengetahu bagi semua makhluk, yang maha tahu, terberkahi dengan pertanda agung dari 100 jasa kebajikan. Terdapat sebuah tradisi bahwa ketika Sang Tathagata melihat permasalahan telah berjalan sedemikian jauhnya, beliau mentahbiskan Dewadatta menjadi biku, dan hal tersebut dikarenakan beliau khawatir jika ia tetap menjadi seorang perumah tangga dan tidak diterima masuk menjadi anggota sangga, akibat begitu banyaknya perbuatan jahat yang telah diperbuat, ia tidak mungkin lagi dapat hidup dengan baik di masa mendatang. Tetapi jika ia menjadi seorang biku, betapa banyak pun perbuatan jahat yang diperbuatnya, ia masih mungkin memiliki kesempatan hidup dengan baik di masa mendatang. Pada akhir 100.000 kalpa, ia akan menjadi seorang Paceka Buddha yang bernama Adhisara. Ketika Dewadatta telah terbenam masuk ke dalam tanah, ia terlahir kembali di neraka Awici. Karena ia terus-menerus berbuat jahat terhadap Sang Buddha, ia akan terus-menerus mengalami siksaan, dan begitulah ia mengalami siksaan. Tatkala ia telah masuk ke dalam neraka Awici yang memiliki tinggi 100 yojana, tinggi badannya menjadi 100 yojana, kepalanya sampai ke telinga, masuk ke dalam sebuah kerangka besi, kakinya sampai bagian pergelangan, masuk ke dalam bagian tengah dari besi tersebut. Sebuah tiang besi yang setebal batang pohon kelapa menembus masuk dari dinding barat jeruji besi itu, menusuk punggungnya dari belakang hingga menembus dadanya di depan, dan menembus hingga ke dinding timur jeruji besi. Besi lain menembus dari dinding selatan, menusuk tubuh bagian kanan hingga menembus tubuh bagian kiri, dan menembus sampai dinding utara. Tiang besi lain datang menerjang dari atas kerangka besi, menembus kepalanya hingga bagian bawah tubuhnya, dan menembus sampai ujung bawah kerangka besi. Dengan posisi ini, ia tidak dapat bergerak dan mengalami siksaan tersebut. Para biku memulai sebuah pembicaraan berkata, sedekat apapun Dewadatta, namun ia tetap gagal menjumpai Sang Buddha, dan ia pun ditelan oleh bumi. Sang Buddha mengatakan, para biku, bukan hanya kali ini Dewadatta berbuat jahat terhadap saya dan ditelan oleh bumi. Pada sebuah kehidupan lampau, ia juga ditelan oleh bumi. Dan dengan cara mengilustrasikannya, beliau menceritakan kejadian dirinya sendiri yang terlahir sebagai raja para gajah pada masa lampau. Beliau memandu dengan benar seorang lelaki yang tersesat, mempersilahkan lelaki itu untuk menunggangi dirinya, dan membawa lelaki itu ke sebuah tempat yang aman. Lelaki itu tiga kali berturut-turut kembali padanya dan memotong ujung gadingnya, lalu bagian tengah, dan kemudian bagian pangkalnya. Seperginya dari Sang Bodhisatta, lelaki itu ditelan oleh bumi. Sang Buddha kemudian mengakhiri dengan menceritakan kisah Silawanaga Jataka. Jika seseorang harus memberikan seluruh dunia kepada seorang lelaki, tak tahu berterima kasih. Lelaki yang selalu saja mencari kesempatan, itu tidak akan pernah membuatnya puas. Pembicaraan kembali lagi mengangkat topik yang sama untuk menggambarkan Dewadatta yang ditelan bumi pada kelahirannya sebagai Kala Buraja, yang menyerang beliau pada kelahirannya sebagai Kantiwadi. Beliau menceritakan kisah Kantiwadi Jataka.
Sekali lagi, untuk menggambarkan Dewadatta yang ditelan bumi pada kelahirannya sebagai Mahapataparaja, yang menyerang beliau pada kelahirannya sebagai Cula Dhammapala, beliau menceritakan kisah Cula Dhammapala Jataka. Tatkala Dewadatta ditelan oleh bumi, orang-orang merasa sangat senang dan gembira, mengangkat bendera dan panji, serta pohon pisang, menyiapkan kendi minuman yang isinya meluap, merayakan pesta besar dengan berkata, "Kematiannya memang merupakan berkah bagi kita semua." Ketika para biku melaporkan kejadian tersebut kepada Sang Buddha, Sang Bagawa berkata, "Para biku, bukan hanya kali ini orang-orang bergembira atas kematian Dewadatta. Pada masa lampau, orang-orang juga bergembira karena hal tersebut." Dan setelah berkata demikian, beliau menggambarkan kegembiraan orang-orang atas kematian Raja Pinggala dari Benares, seorang lelaki yang dibenci orang-orang karena kebengisian dan kekejamannya. Beliau menceritakan kisah Pinggala Jataka. Semua orang menderita luka di bawah kekuasaan Pinggala. Segera setelah ia meninggal, mereka kembali memiliki harapan hidup. "Apakah ia yang bermata kuning menyayangimu? Mengapa engkau meratap, sang portir?" "Ia yang bermata kuning tidak menyayangi diriku. Saya takut memikirkan bahwa ia akan kembali lagi. Kini ia telah pergi ke sana. Ia akan melukai Raja Kematian, dan dengan demikian Raja Kematian akan mengirimnya kembali ke sini." Pada akhirnya para biku bertanya kepada Sang Buddha, "Sekarang Bhante, beritahulah kami di mana Dewadatta terlahir kembali." Para biku, "Ia terlahir kembali di neraka Awici." "Bhante, selama hidupnya ia menderita, dan ketika terlahir kembali di sana ia juga menderita." "Ya wahai para biku, mereka yang hidup dengan kelengahan, baik biku maupun umat awam, mereka akan menderita di kedua alam kehidupan." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut. "Di sini ia menderita, setelah meninggal ia juga menderita. Pelaku kejahatan menderita di kedua alam. Ia menderita ketika berpikir, 'Saya telah berbuat jahat.' Ia lebih menderita lagi ketika terlahir di alam penderitaan."